naluri manusia adalah bagaimana merasakan hidup ini penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Semua usaha yang kita lakukan ketika berada di dunia ini, targetnya intinya satu aja. Bagaimana seseorang itu hidup dalam kenikmatan. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan ini, yang tidak mendapatkan rasa kenikmatan hidup, tidak merasakan kenikmatan dalam kehidupan, jauh daripada kebahagiaan. Hadir berbahagia, bisa jadi rumahnya besar, bisa jadi jabatan tinggi, harta benda banyak, tapi mereka tidak mendapatkan namanya kenikmatan hidup ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Dr. Adil Korni mengatakan, barangkali ketika seseorang tidak mendapatkan kenikmatan hidup ini, yang justru yang didapat adalah kesulitan, dada ini rasanya sesak, sempit. Ya. Nah, barangkali yang perlu dikoreksi, barangkali ada 4 hal, kata dia. Mana dia? Kenapa orang itu sulit mengalami kesempitan hidup, sulit, dada sesak dan segala macam? Satu, orang ini kemungkinan, ya, orang ini adalah tidak menerima takdir Allah. Hadir berbahagia. Hidup manusia ini, ya, tidak selamanya sejalan dengan keinginan kita. Ada faktor takdir yang tidak bisa kita elakkan. Dan ini adalah bagian daripada keimanan, yaitu beriman kepada takdir Allah, baiknya takdir atau buruknya takdir. Nah, apa takdir buruk itu? Sebetulnya yang Allah tetapkan kepada kita itu tidak ada yang buruk. Cuman kita saja yang memandang buruk karena tidak sejalan dengan keinginan kita. Tidak sejalan dengan nafsu kita. Ya, katakanlah sakit. Ya. Kita sudah berobat, tapi belum juga sembuh, mau diapakan? Mau diapakan coba? Kita berusaha, segala tenaga sudah kita lakukan. Segala usaha, modal, segala macam sudah dilakukan. Tapi semua itu tidak mendatangkan hasil sesuai keinginan kita. Maka Allah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, maka rencana Allah yang berlaku. Sesuatu yang sudah terjadi menimpa seseorang, kalau sudah terjadi, maka itu takdir bagi dia. Maka sebagai orang beriman tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb aku. Apa Rabb? Yang mengatur. Yang mengatur ini. Nah, makanya dikatakan Nabi, ya, ajaban li amri mu'min. Sesungguhnya ajib urusan orang beriman itu. Inna amrahu, sesungguhnya segala urusan orang beriman itu apa? Kullahu kana khaira, adalah baik baginya. In laisa zalika li ahadin illa li mu'min. Hal yang semacam ini tidak ada kecuali hanya bagi orang beriman. In asabat husarra fasyakara kana khairallah. Ketika sesuatu itu menimpa dia yang baik, maka dia bersyukur, baik baginya. Wa in ashabud darra fasobara. Ketika yang menimpa kepadanya mudarat, sabar dia, karena khairallah, itu pun baik baginya. Ya, ini. Tapi kalau orang yang tidak ada mampu menerima takdir Allah, maka yang ada penyesalan. Kita jualan air, Pak. Umpama, jualan air.
baru mulai jualan. Begitu sudah mau ke depan, hari hujan labek, mau dibaang. Sampai malam hari hujan. Ini mau diapaan? Tapi sebagai orang beriman, ya, sebagai orang beriman, maka kemungkinan yang akan dipakai di situ adalah kacamata tauhid, kacamata hikmah. Kacamata tauhid bagaimana? Segala sesuatu kalau udah berkehendak itu tidak ada bisa yang menolak. Ini kehendak Allah. Kacamata hikmah bagaimana? Barangkali ada sesuatu yang terbaik di balik itu yang akan Allah berikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak mengetahui, Allah yang Maha tahu. Nah, ketika seseorang tidak bisa takdir, maka hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Ngapalah ini? Ngapalah ini? Hari hujan ala hujan lari. Pane hari, pane lari. Hujan pane tambah paniang. Nah, ini dia. Kalau ada ini, maka tidak akan menikmati kehidupan. Yang kedua, apakah mungkin yang ada dalam diri seseorang ketika dia tidak merasakan nikmat hidup? Yang kedua, adanya sifat hasad dalam diri. Ada sifat dengki. Apa itu hasad? Hasad itu melihat kenikmatan yang ada pada seseorang, dia tak senang. Kalau bisa, nikmat yang orang dapatkan itu hilang, berpindah kepada dia. Bahasa awaknya SMS. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Nah, ini dia. Andaikan ada orang yang mendapat nikmat dan dia tak senang, itu berarti dia tidak ridho dengan pembagian yang Allah bagikan. Ya, setiap kita nih tadi kembali, kita sudah ditakdirkan rezeki masing-masing, Pak. Jualan cabai sama jualan cabai, walaupun tempatnya bersamaan. Tetapi rezeki Allah tak pernah tertukar. Nah, ketika orang lain mendapatkan itu, dia nggak senang. Dia nggak senang. Bagaimana nikmat yang diberikan kepada orang lain itu hilang. Nah, dalam keseharian orang seperti ini, dia asik mikirkan orang aja, Pak. Ya, orang itu, ada orang baru nikah, umpama. Dan dia nggak nampak kerja laki-laki. Macam mana pula lah nak mengasih makanan orang nih, kata dia. Mikir itu aja. Ini orang dah tidur sama istrinya, dia mikir itu juga, Pak. Kapan akan senang, Pak? Ya, kapan senang? Maka sifat hasad ini, ketika ada sifat dengki ini, maka jangan harap hidup orang akan tenang atau tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan hidup. Ya, dengki dengan segala siapapun juga. Yang ketiga dan yang keempat, kita jalankan saja. Kata Dr. Dekorni, penyebab orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup, satu, orang yang bermaksiat yang tak pernah tobat, dua, berpaling daripada Allah. Ya. Orang yang bermaksiat yang tak pernah tobat. Ya, ini walaupun dia punya harta, mungkin dia bisa beli baju yang apa yang dia mau. Mungkin dia bisa naik mobil atau punya mobil yang apa dia suka. Mungkin dia bisa belanja kemana dia mau. Mungkin dia bisa naik pesawat dengan apapun bentuk pesawatnya. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah dan tak tobat, wallahi, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup. Ya, kenapa? Itu dosa. Dosa itu akan mendatangkan kesengsaraan kepada seseorang. Ya, karena akan berlawanan dengan hati nurani dia. Ya, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Ketika seseorang berpaling daripada Allah, maka Allah berikan dia kehidupan yang sempit. Ya, dosa itu membuat orang susah. Ya, dosa itu membuat orang susah. Contoh kasus lah. Contoh kasus. Ya, nabrak orang, Mama. Nabrak orang, Pak.
kita pakai kendaraan, lalu orang ketabrak bagi kita. Kan tak sengaja itu. Ya. Tapi ketika dia punya kesempatan lari, dan dia bisa melihat orang terkapar, kemungkinan orang itu mati, dia lari. Walaupun dia bisa bebas daripada saya itu, tapi wallahi hatinya tak akan pernah tenang. Dia akan dihantui oleh dosa yang dia akan perbuat. Ya, nah coba kita tengok betapa banyak kejadian di dunia ini yang berakibat daripada dosa. Kenapa Adam turun dari surga ke dunia ini? Karena dosa yang, kesalahan yang dilakukan. Kenapa topan di zaman Nabi Nuh begitu besar? Karena kesalahan yang dilakukan. Maka ini yang mesti kita koreksi. Kalau kita punya ada 4 ini, maka jangan harap kehidupan kita akan terasa nikmat. 1, tidak menerima takdir Allah. 2, ada sifat dengki dalam diri kita. 3, bermaksiat yang tak pernah tobat. Yang keempat, selalu berpaling daripada mengingat Allah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.